Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmayanti, Stambuk A241200006. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai ujian tengah semester mata kuliah perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses perubahan fisiologis yang bersifat progresif dan kontinu berlangsung dalam periode tertentu. Contoh, bertambahnya berat, tinggi badan, tingkat tubuh menjadi lebih besar, dan organ tubuh menjadi lebih sempurna. Yang kedua, perkembangan adalah sebagai suatu proses yang bersifat progresif dan menyebabkan tercapainya kemampuan dan karakteristik psikis yang baru. Perkembangan dapat dicapai karena adanya proses belajar, dan proses belajar hanyalah mungkin berhasil bila jika ada contoh perkembangan. Berkembangnya intelek dan daya pikir seseorang yang sejalan dengan pertumbuhan syaraf otaknya. Berkembangnya kemampuan berbahasa. Perkembangan berkaitan erat dengan pertumbuhan. Berkat adanya pertumbuhan, maka ada saatnya anak akan mencapai kematangan. Perbedaan antara pertumbuhan dan kematangan: pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan biologis yang bersifat kuantitatif, seperti bertambah panjang ukuran tungkai, bertambah lebarnya lingkar kepala, bertambah beratnya tubuh, dan semakin sempurnanya ukuran tulang dan jaringan syaraf. Sedangkan kematangan menunjukkan perubahan biologis yang bersifat kualitatif. Akan tetapi perubahan kualitatif itu sulit untuk diamati dan diukur. Selanjutnya adalah lifespan dan isu-isu perkembangan. Rentang kehidupan manusia, lifespan development, mulai dari usia kandungan, infansi, bayi, remaja, dewasa, dan lansia, sampai alam barzah yakni meninggal. Dalam setiap rentang kehidupan manusia ada tugas perkembangan masing-masing yang harus dilalui oleh setiap manusia yang lahir ke dunia. Dalam setiap tugas perkembangan, stage development harus berkembang sesuai dengan masa dan usianya, tidak boleh terlewati. Kalau terlewati akan terjadi misdevelopment yang sulit untuk dirubah dan dididik kembali. Yang kedua adalah isu-isu perkembangan. Yang pertama, isu nature versus nurture. Isu ini melibatkan perdebatan tentang apakah perkembangan sangat dipengaruhi oleh nature atau nurture. Nature merujuk pada warisan biologis suatu organisme. Nurture merujuk pada pengalaman lingkungannya. Yang kedua ada isu kontinuitas dan diskontinuitas. Isu ini berfokus pada sejauh mana perkembangan melibatkan perubahan kumulatif dan bertahap, kontinuitas atau tingkatan yang berbeda, diskontinuitas. Seringnya, para ahli perkembangan yang menekankan nurture biasanya mendeskripsikan perkembangan sebagai sebuah proses yang berkelanjutan dan bertahap, seperti pertumbuhan biji sampai menjadi pohon mangga. Sedangkan yang menekankan nurture sering mendeskripsikan perkembangan sebagai rangkaian tingkatan yang berbeda, misalnya metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu. Yang ketiga, isu kualitatif atau kuantitatif. Perkembangan secara kontinuitas dapat diartikan sebagai perubahan dalam jenis atau tipe, misalnya perubahan telur menjadi ular. Sementara itu, perubahan kontinuitas adalah perubahan yang menyangkut jumlah, frekuensi, atau derajat, antara lain menyangkut peningkatan efisiensi dan konsistensi. Teori-teori perkembangan. Yang pertama, teori perkembangan kognitif Piaget. Yang kedua, teori psikoanalitik Freud. Yang ketiga, teori psikoanalitik Erikson. Yang keempat, teori perkembangan belajar sosial. Dan yang terakhir, teori perkembangan perseptual Vygotsky. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor yang berasal dari dalam diri individu. Semenjak dari dalam kandungan, janin tumbuh menjadi besar dengan sendirinya, dengan kodrat-kodrat yang dikandungnya sendiri. Di antara faktor-faktor di dalam diri yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu adalah bakat atau pembawaan, sifat keturunan, dorongan yang insting. Faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perkembangan diri didorong dari dalam dan dorongan itu dapat melaju atau terhambat oleh faktor-faktor yang berada di luar dirinya. Di antara faktor-faktor luar yang mempengaruhi perkembangan individu adalah makanan, iklim, kebudayaan, ekonomi, kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan melibatkan perubahan. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya.
Yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Yang keempat, pola perkembangan dapat diramalkan. Yang kelima, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Yang keenam, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Yang ketujuh, periode pola perkembangan. Yang kedelapan, pada setiap periode perkembangan terdapat harapan sosial. Yang kesembilan, setiap bidang perkembangan mengandung bahaya potensial. Yang ke-10, kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode perkembangan. Aspek perkembangan peserta didik. Yang pertama, aspek perkembangan kognitif. Yang kedua, aspek perkembangan fisik. Yang ketiga, aspek perkembangan psikomotorik. Yang keempat, aspek perkembangan moral. Yang kelima, aspek perkembangan emosional. Yang keenam, aspek perkembangan sosial. Yang ketujuh, aspek perkembangan bahasa.